Udah, Ya. ketika sudah keluar, lepas kita lega, nggak usah dipikirin gitu loh. Iya kan? Nah, Iya ya. ikhlas itu seperti itu, nggak usah dipikirin. Ulang. Gitu. Makanya Iya. saya di sini juga sedang belajar bagaimana eh, belajar sedikit demi sedikit dari siapapun, melalui apapun, ya kan? Seperti itu. Iya. Nah, Ini sekarang saya balik tanya ya Om. boleh. Boleh. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Tak bisa-bisaku. Iya, tentang ikhlas itu tadi Om. Ah, ah. Masih jalur yang sama. Sama Om, maksudnya kan gini. Kadang manusia itu kan kadang ada di atas, terus kadang ada di bawah kan gitu. Ah, ah. Kan seperti itu. Jadi gini Om, kalau misal saya ini sedekah, Ya. katakanlah sedekah, entah itu berapa kan ya. Ya. Kadang gini Om, kalau misal kita sedekah itu ya, kadang rezeki itu datangnya nggak disangka-sangka gitu loh. Kalau Betul, misal memang kita betul. sedekah sekian, katakanlah sekian gitu, nanti datangnya tuh beberapa kali lipat, kadang 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan lebih, katakanlah seperti itu. Ya. Itu mungkin sedekah pertama, sedekah kedua dibalas terus dengan balasan yang itu tadi. Ya. Itu kan secara nggak langsung, secara nggak langsung kalau misal kita itu bukan kita, saya sendiri. Kalau misal ada di posisi kesulitan atau gimana gitu, memang sengaja ini sedekah. Ya. Itu saya benar ikhlas, tapi saya tuh mengharap balasan. Mengharap ini balasan itu tadi. Gini. Itu gimana? Boleh apa enggak? Gini. Kalau kita mau niat sedekah, ya kan? Jangan kita mengharapkan kita punya tujuan. Saya mau sedekah 10.000 biar dapat 100.000, jangan. Gitu. Saya kadang gitu. Nah, kamu namanya hitung-hitungan itu. Gitu ya. Nah, jangan Westa. Sambil ngopi ya Om. Oke, barang siapa yang bersedekah untuk jalan Allah, ya kan? Allah akan membalas dengan rezeki dari pintu-pintu manapun yang gak pernah kita sangka-sangka, ya kan? Iya. Nah, iya. Makanya, mohon maaf, Nek, menurut saya, walaupun kita mungkin sering dengar, kalau kita sedekah 1.000 dilipat gandakan 10 kali lipat, ya kan? Mungkin seperti itu. Pernah dengar seperti itu enggak? Iya. Kalau saya nggak pakai, yang ngitung 10 kali lipat itu siapa? Kalau saya, memang ini, misal saya itu dengar di pengajian atau di mana gitu, memang harusnya seperti itu. Cuman di hati kecil terus di pikiran itu, kadang kemarin saya udah sedekah kok belum dibalas-balas, kadang mikirnya gitu. Nah, seperti tadi kembali saya bilang, ya kan, ketika kita mengucapkan surat Al-Ikhlas, nggak ada kata-kata ikhlas di situ, ya, hilangkan kata-kata itu. Kok belum dapat balasannya? Kan gitu. Iya. Itu yang perlu kita tanamkan gitu. Makanya saya bilang itu tadi, ketika kita sedekah ya seperti tadi, orang yang buang air besar, udah keluar ya udah, nggak usah dipikirin gitu. Tapi yakin, ya kan? Tapi yakin Allah pasti akan membalasnya. Tuh. Iya Om. Tapi gini Om, saya itu mikirnya gini. Ini khusus saya sendiri ya Om. Nggak apa-apa. Untuk kan sharing juga kan ya. Iya. Misal saya ke masjid Jumatan atau sholat maghrib atau sholat wajib di masjid itu. Kadang saya tuh ngasih ke masjid. Ya. Itu kalau misal nggak dilihat orang itu saya tuh tak simpen dulu. Terus nunggu orang lihat dulu gitu, nunggu orang lihat dulu, terus setelah itu baru kadang kan misal
kadang 10.000 kan ya, 20 kadang kan ya, kadang 50. Itu kalau sebesar 50 lipatannya itu agak besar loh, biar kelihatan gitu. Tapi cuma pencitraan ini. Itu kalau menurut sampean gimana, Om? Mas, kalau menurut saya, yang tahu niat sedekah, yang paling suci adalah hatimu. Ya kan? Katakan, tanyakan dalam hatimu. Kalau saya jawab, Allah suka orang yang berbuat baik, itu tersembunyi dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sekarang, kalau kamu sedekah aja, malu-malu, itu padahal perbuatan baik untuk Allah. Ya kan? Oh gitu. Sekarang, bagaimana kalau dengan sholat? Sholat ibadah enggak? Iya, tadi teman saya sholat itu minta di video. Enggak masalah. Orang enggak di video pun orang lain juga akan melihat kok. Ayo. Iya beneran. Apalagi tadi kan mau sholat maghrib, ini kan cerita juga ya. Terus sudah posisi Isya, sudah ada Isya, setelah ada Isya 3 rakaat, terus tak bilang kan tadi, lo kok 3 rakaat mas? Terus sekarang maghrib apa Isya? Dia tuh lupa gitu. Oh. Lah, saya yang dari belakang. Ya, sekarang gini, dia sholat maghrib, ya kan? Tapi sudah masuk waktu Isya, ya kan? Iya. Itu kita yang tahu, ya kan? Iya. Tetapi dia nggak tahu, ya kan? Iya. Nah, terus kita ngingetin, ini udah masuk waktu Isya, loh saya nggak tahu. Nah, tapi kita lihat niatnya dia, sholatnya maghrib, ya kan? Betul kan? Iya Om. Nah, dalam posisi tersebut, menurut saya sah-sah saja, karena dia nggak ingat. Pernah kita dengar cerita, ada seorang bingung, saya sholat ngadepnya harusnya ke kiblat, ya kan? Oh iya, iya. Nah, tapi karena saya bingung, saya ngadepnya kok ke selatan. Ayo. Iya. Allah Maha tahu sedalam-dalamnya hatimu. Kan gitu. Betul nggak? Iya. Iya Om. Makanya, yuk, ketika kita berprasangka baik pada Allah, insya Allah hasilnya akan baik. Iya. Ya iya. Kalau misal gini, kalau misal sholat karena ada maunya gimana Om? Pengen dipuji sama orang gitu. Sama ini kan biasanya ini yang sering Om. Kalau misal main ke rumah temen cewek ya, biasanya kan nggak sholat terus. Karena ada maunya. Karena ada maunya tadi pengen calon mertua itu apa itu namanya? Pengen inilah. Ya pengen caper gitu gimana Om? Kalau menurut saya ya nggak apa-apa. Ya monggo-monggo saja. Toh nanti dia sendiri yang akan merasakan hasilnya. Gitu ya Om? Iya. Nanti dia akan merasakan. Aku ngopo sih? Kok sholat nggak serius? Cuma buat main-main. Kan gitu. Kok ada tujuannya? Iya. Sekarang gini, kalau dia ada tujuannya, seharusnya alangkah baiknya sholatnya itu ya benar-benar. Kalau sholatnya udah benar-benar, Allah akan kasih apa yang kamu mau kok. Gini, mohon maaf ya. Iya Om. Asta'inu bisobri wassalah. Apa artinya Om? Aku malah isin Mas. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Jelas. Iya. Nah, saking mulana nek awak dhewe pengen ditolong, ayo sholat sing bener. Kan gitu. Ojo malah etok-etok sholat kono malah kowe ora ditulung. Kan gitu.
Iya Om. Nah, itu itu alah kita intermezzo aja lah. Itu. Iya. Ini kan ini Om, apa itu namanya? Saya sama sampean ini kan sharing. Ya. Terus ini kan sama yang saya alami sama orang-orang di sekitar saya juga apa? Saya lihatnya juga seperti itu. Kan kalau ini mungkin ya anak muda Iya. pemahaman tentang agama yang nggak terlalu paham ya mungkin kayak saya ini contohnya Om gitu. Ya. Makanya kan saya ini kan sharing sama sampean gitu. Kalau misal apa itu namanya sholat yang seperti itu gimana hukumnya, terus kalau yang sedekah seperti itu gimana hukumnya gitu. Kalau masalah memang ya memang yang saya jalani terus orang-orang di sekitar saya untuk teman-teman saya juga, terus khusus ini juga bukan kita itu sok muda terus masih panjang umurnya gitu, bukan gitu. Cuman ini memang orang yang di sekitar saya terus umumnya itu memang seperti ini Om. Ya. Seperti yang saya tanyakan ke sampean itu tadi. Enggak apa-apa, sebagai manusia biasa, ya kan? Nah itu, ya betul. Sebagaimana manusia biasa gitu, kan masih labil juga untuk ke arah yang mana? Ke arah mana itu? Yang mau fokus ke agama itu tadi, kan masih pengen senang-senang. Ya. Duniawi gitu. Enggak apa-apa. Wajar. Tapi apa itu namanya? Gini Om, maksud saya kan tanya ke sampean tadi kan untuk sholat yang pengen ya kayak pamer ke orang lain, terus tadi kan ada teman yang sholat minta di video, mungkin niatnya itu nggak pamer atau ya apa, mungkin misal dikirim ke grup ya, grup WA, oh ini sholat, terus mungkin yang apa itu namanya, mungkin sebagian ada yang bilang itu pamer sholatnya nggak sah atau ya apa. Terus ada yang sebagian itu oh nggak apa-apa itu daripada nggak sholat sama sekali, mending nggak apa-apa sholat dipamerin gitu. Gini, punya Facebook nggak Mas? Ada Om. IG Om, main IG Om. Nggak apa-apa. Tapi ngerti Facebook ya? Iya tahu Om. Sebelum kita nulis status di Facebook, ya kan? Itu biasanya ada kata-kata apa? Yang Anda? Hah? Apa yang Anda pikirkan gitu? Apa yang Anda pikirkan? Nih. Nah, sekarang gini. Sekarang saya mau tanya. Orang yang paling tahu kalau saya pamer atau enggak itu siapa? Diri saya sendiri. Ya diri kita sendiri Om. Diri kita sendiri. Makanya ketika ada orang nge-share mungkin gambar sholat atau apa, ya kan? Kita nggak tahu persis niat dia apa. Contoh, kalau niat dia mengingatkan kita, bagus. Apa enggak? Ya kan? Iya betul. Nah, ya. Yang mengira kalau itu pamer kita, menyangka dia kalau itu pamer. Ya betul. Nah, sekarang apakah kita benar-benar tahu apa niatnya dia nge-share itu? Berarti kita itu nggak boleh suuzon ya Om? Wes ngerti loh, padahal nggak boleh suuzon. Iya Om. Nah, ini sebetulnya tanya aja, pengen penjelasan dari sampean. Kayak sedekah. Kayak sedekah itu tadi ya. Kalau semisal sedekah di masjid, kalau uang 50 ribuan itu dilipatnya agak besar. Itu maksud dan tujuan itu barangkali siapa tahu teman-teman yang lihat atau orang-orang yang lihat itu, oh Mas itu tadi sedekahnya sekian gitu. Ya siapa tahu orang yang melihat itu tadi pengennya itu ya ini pertamanya mungkin nggak sedekah terus jadi sedekah,
Intinya kalau misal dibandingkan sedekah atau tidak sedekah, mau dipamerin atau nggak dipamerin, ya bagusnya ya itu daripada nggak sedekah sama sekali, meskipun itu pamer ya nggak apa-apa, mending sedekah. Itu bagus.